Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini kami akan menjelaskan dengan singkat mengenai akad istisna dan al-qard. Video ini kami buat untuk memperoleh nilai UAS pada mata kuliah Perbankan Syariah Universitas Mercu Buana. Mari bersama-sama kita simak penjelasan dalam video ini. Yang pertama adalah istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau biasa disebut pembeli atau mustasni dan penjual atau yang biasa disebut pembuat atau sani. Rukun istisna ada 4, yaitu 1. Penjual atau sani, yang kedua pemesan atau mustasni, yang ketiga objek akad atau masnu, dan yang keempat adalah ijab kabul. Selanjutnya adalah al-qard. Al-qard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qard diberikan tanpa adanya imbalan. Al-qard juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa adanya imbalan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah. Manfaat al-qard antara lain: 1. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek. Yang kedua, pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin. Yang ketiga, dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir dengan mendapatkan uang dari bank syariah. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan sosial, misalnya dana talangan haji dan umroh. Jadi gini, orang tua aku tuh mau pergi umroh. Aku kemarin baru bayar DP-nya doang. Terus disuruh lunasin karena kan udah mendekati keberangkatan umroh kan. Nah, sedangkan belum ada dananya. Aku ada dapat bonus, tapi itu bisa dicairkan 3 bulan ke depan. Sedangkan untuk pelunasan umrohnya ini harus dalam waktu dekat. Jadi aku bingung gimana ya, mau pinjam uang tapi kok riba gak sih? Aku juga lagi bingung nih, aku pengen kredit rumah yang belum jadi. Cuman tuh takut kreditnya tuh riba kayak gitu, gimana ya? Oh, aku punya solusi nih buat masalah-masalah kalian. Aku punya kenalan. Jadi teman aku itu kerja di bank syariah. Aku sih sempat ketemu sama dia. Dia pernah cerita kalau misalnya masalah-masalah kalian ini tuh di bank syariah sendiri tuh bisa ditangani dengan akad istisna. Kalau untuk pembayaran rumah yang belum jadi, dia tuh bisa menggunakan akad istisna. Dan kalau untuk monit kan monit mau pinjam uang, tapi bisa dilunasin dalam waktu dekat. 3 bulan kan bonusnya cair nih, bisa pakai pembiayaan al-qard gitu. Mungkin kalau misalnya kalian mau lebih jelasnya lagi, kita ketemu teman kita deh, mau nggak? Boleh. Aku telepon dulu ya. Halo Bang Obi, lagi sibuk nggak? Jadi temanku ini ada yang mau ngajuin kredit rumah dan ada yang mau pinjam uang untuk pembiayaan umroh orang tuanya. Kira-kira bisa nggak ya Bang? Oh boleh deh, kita ketemuan aja ya. Oke, terima kasih. Yuk, Ayo sekarang kita berangkat. boleh. Nah Bang Obi, jadi ini Monik dan Sulis. Mereka itu ada masalah rencananya. Mereka mau meminjam uang di bank, tapi takut riba. Solusinya tuh gimana Bang, biarin gak riba? Kalau si Monik ini, dia mau minjam uang dalam jangka waktu yang gak lama, dan dia juga gak mau kena suku bunga yang tinggi, gitu. Soalnya uang ini rencananya mau untuk biaya umroh orang tuanya. Dan kalau untuk Sulis ini, dia mau kredit rumah, tapi gak mau kena riba juga. Riba itu kan serem ya, bisa dijelasin gak sih gimana supaya mereka ini dapat peminjaman uang tapi tanpa riba tuh? Oh ya, jadi gini ya teman-temannya. Sulis kan pengen kredit rumah, takut riba. Kemudian
Monik juga pengen memberangkatkan orang tuanya umroh juga takut riba, ya kan. Jadi dalam perbankan syariah itu untuk kredit rumah itu ada yang namanya istisna, akad istisna. Dalam perbankan syariah, akad istisna ini adalah akad jual beli antara pembeli dan penjual dalam pembuatan barang tertentu sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Ya. Nah, dalam hal ini kita sebagai perantara dan juga penjamin pembiayaan tersebut akan memberikan jaminan pembiayaan tersebut dengan melunaskan pembuatan rumah tersebut atas nama pembeli kepada penjual developer secara tunai. Nah, kemudian developer di sini berkewajiban untuk membuat dan menyerah terimakan rumah tersebut kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi dan juga jangka waktu yang sudah ditetapkan. Nah, dalam hal ini juga pembeli yang melakukan akad istisna ini memiliki kewajiban yang sama juga, yaitu melakukan kewajibannya melunasi dengan cara mencicil kepada bank sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang sudah ditentukan. Jadi kedua belah pihak ini antara pembeli dan penjual sama-sama sekarang memiliki kewajiban kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, ya. Dalam hal ini juga bank tentunya akan mendapatkan jasa dari akad istisna ini. Begitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup Bang Om. Oh, Oke. jadi kalau untuk akad kredit rumah ini bunganya itu nggak gede banget ya Bang ya? Kalau melalui bank syariah gitu. Untuk bank syariah ini kita tidak menggunakan istilah bunga gitu ya. Jadi kita menggunakan istilahnya jasa. Oh gitu. Jasa. Nah, jasa itulah sebagai keuntungan yang diterima oleh bank. Oke. Paham ya? Paham ya? Paham. Perbankan syariah memiliki solusi untuk masalah Mbak Monik, namanya skema Al-Qard. Skema Al-Qard ini merupakan pembiayaan dari bank syariah tanpa imbalan. Misalnya Mbak Monik meminjam dana ke kita, skema Al-Qard ini 50 juta, maka Mbak Monik akan mengembalikan dana 50 juta tanpa biaya tambahan, tentunya dengan jangka waktu tertentu yang sudah kita sepakati bersama nantinya. Dengan syarat Mbak Monik memiliki barang yang dapat dijaminkan yang dengan nilai yang sesuai dengan skema Al-Qard ini. Seperti itu Mbak Monik. Bagaimana kira-kira? Tertarik ya Mbak Monik? Sepertinya saya tertarik sih ya Pak. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya Pak. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai skema istisna dan juga Al-Qard ini? Bang, biasanya itu kalau Al-Qard ini jangka waktunya tuh berapa bulan ya Bang? Biasanya umumnya skema Al-Qard ini itu minimal 3 bulan dan juga bisa diperpanjang lagi jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan bersama. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai akad istisna dan Al-Qard. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang masih kurang sempurna. Sekian dan terima kasih.